Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa ala man salafus salih wa ala qawlin salihah. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadratin nabiyina wa habibina wa qudwatina syafi'ina rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim hadrati jami' abaihi wa ummatihi wa sujjihi wa dhurriyyatihi wa jami' ikhwani minan nabiyyin mursalin wa 'ala kullin wa ashabihi kullin wa tabi'in lahum bi ihsanin yaumiddin. Hadrati jami' rijalillah wal 'udwan najabal wal وزيادة الثمن عن الرشاد الصادق المعمل القرابين والقرابين حضرة جميع مشايخنا أستاذنا رضي الله عنهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. من دين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususan dumateng sedaya keluarga kula panjenengan ingkang taksih sugeng pitansah pinaringan sehat walafiat dhahiran wa batinan istiqomah ibadahipun putra wayah dados dzurriatan thayyibah minas shalihin shalihat faizin faizat jatuhnya macam akhirat maringi rezeki kang halal kathah lan barokah fid dunya wal akhirah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Warga ingkang gerah mugi enggal pinaringan sehat bil khusus niki lari tenggriyanten ingkang sakit mugi enggal pemaringi sehat. Engkang sampun kapundhut muga-muga dipun paringi maghfirah lan rahmat minallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lan kula panjenengan ingkang saged rawuh wonten masjid menika mugi tansah dipun paringi kemudahan urusan donyanipun, urusan rezekinipun, urusan ekonomi lan keluarganipun, urusan akhiratipun tansah dipun paringi kemudahan dening Allah taala bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. من دين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي نرجى شفاعته كل أول من الأول مقدحي. يا رب بالمصطفى وقاسدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ورجال المسلمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Para bapak, ibu, hadirin hadirat jamaah salat maghrib
Masjid Taqwa ingkang kula hormati lan kula mulyakaken. Monggo sareng-sareng nambah syukur dhateng Allah dikauli alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan menika kula mbika ayatipun Allah Subhanahu wa taala ingkang tertulis wonten ing surat Al-Kahfi. Al-Kahfi maknane guwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ba'atsnahum ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما وَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. Semanten ugi Gusti Allah nangekaken Ashabul Kahfi nalika pun do sare 300 tahun 300 tahun salah samiati sini wasdatu tis'a 300 punjul 9 tahun mboten 300 sawita 300 tahun atau tambah wasdatu tis'a niku hitungane dari sisi tahun Masihiyah memangnya 300 tahun, dari tahun Hijriyah hitungane tambah 9 tahun. Kok hari-hari dalam bulan Hijriah kan maksimal 30 dino. Nah, Masihiyah iso 31 dino. Kalian Gusti Allah kemudian dipun bangunak, dipun tangekaken, dipun ditangek nih. Ba'asnahum liyatasalu. Akhirnya mereka niku saling bertanya di antara mereka. Qala qailum minhum. Sebagian mereka bertanya, kam labistum? Berapa waktu kita ada di sini? Kam labistum? Berapa waktu? Enggak sampai tahun pertanyaan ini. Pirang berapa waktu atau berapa jam kita di sini? Qalu labisna yauman. Mereka mengatakan awake dhewe nang kene iki paling lagi sedina. Paling lagi sedina atau bahkan au ba'da yaum atau sebagian dari 1 hari, setengah hari. Artinya mereka itu silang pendapat empane ya lagi sedina iki Pak. Ada 300 tahun. Mereka mulai sare niku ngasar, lilire niku ngasar. Jadi dianggap ngasar sing deengi sedina. Atau turune isuk terus nglilire ngasar berarti hanya sedina. Nek ngasar deengi tekan ngasar saiki kan berarti sedina sungi niki yauman sedina. Jadi perkiraan mereka niku sesuai dengan berangkat tidurnya itu masih pagi barangkali seperti itu. Lah lilire niku bangunnya itu pas ngasar paling agak sedino, atau yang mengatakan au ba'da yaum mungkin setengah hari. Wis timbangane rame ngene wis qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Ora usah angel-anggelan ora nek putuse, tetapi katakan Rabbukum a'lamu bima labistum.
Allah yang Maha tahu tentang berapa waktu kita ada di sini. Wis iki sarene rodok krasa luwe niki, fab'asu ahadakum biwarikikum hadza. Wis kono golek-golek panganan penak omong. Ngongkono sira kabeh ing salah siji sira kabeh sing dikongkon niku jenenge tamliho, aku kenal wong iki. Jenenge tamliho niku tamliho. Kama qala Ibnu Ishaq. Karo nggawa sangungmu iku ada uang dari Perak hadhi ilal Madinah. Kono golek panganan ning kutha kono. Mergo ndeke kan ning kuwo. Kota yang dimaksudin namanya kota Apsus. Upsus. Ketika pada zaman jahiliyah kota itu disebut Upsus. Ketika dalam zaman Islam disebut Tursus. Wis mbok gak ngerti aku. Pokoke ngono kuwi sejarah. Nggih. Fal yandur ayyuha aska ta'ama. Cari di mana di antara di Madinah atau di kota itu makanan yang paling suci dari keharaman, ab'atungani haram, yang jauh dari keharaman. Falyatikum birizkim minha, maka datanglah kepada kita seorang utusan tadi itu kumulih nggo panganan yang halal tadi itu. Wal yatalattab, tapi ya hati-hati nek konangan, karena waktu itu kan dikejar-kejar oleh tentara-tentara kafir. Jadi dia itu cari perlindungan, mengasingkan diri, sehingga ketika mau terjun di Madinah itu harus hati-hati nanti kalau tertangkap. Wal yatalattaf wala yus'iran nabikum, jangan sampai ada yang tahu dari mereka. Innahum iyadharu alaikum, karena mereka nanti kalau tahu kepada kita, wah ini bahaya, yarjumukum, maka kamu akan dibunuh, akan dirojam, dibunuh. Au yu'idukum, atau memaksa kamu untuk ngikutin agama mereka. Kalau sampai kamu ikut, walan tuflihu, tidak akan selamat kamu untuk selama-lamanya. Hadirin, kalau mengambil sebuah pelajaran dari ayat niki, betapa dalam Al-Qur'an niki perkara ning warunge kongkon milih. Perkara mau cari kuliner, cari jajan, cari makanan ini ndak sembarangan. Ndak sembarangan pokoknya untuk panganan, tetapi wal yangdur ayyuha aska ta'ama. Ini memberikan pendidikan kepada kita ketika kita cari sesuatu yang kita mau makan, ini cari askalakum. Aska maknanya abad, lebih jauh dari unsur-unsur keharaman. Ini penting, jadi gak dablek-dablekan, pokoknya mlebu warung mlebu gak dilihat kira-kira ada tanda-tanda warung ini warung hook apa warung hack. Mesti kita harus teliti gitu. Ini artinya apa? Memberikan pengertian kepada kita bahwa Al-Quran, agama kita itu sangat-sangat memperhatikan kita. Berbagai aspek kehidupan kita ini selalu ada bimbingan dari Al-Quran, sampai perkara ning warung masih ada ayat yang mengantarkan kita, mengajarkan kita untuk memilih sebuah makanan atau sebuah warung yang sekiranya makanannya itu jauh dari unsur keharaman. Niki menunjukkan betapa sempurnanya agama Islam. Sampai perkara ning warung niki dibimbing oleh Allah melalui peristiwa niki. Jadi peristiwa itu sebuah pelajaran, bukan sekedar cerita untuk pengantar tidur, tetapi dari cerita itu
Allah sebenarnya memberikan pelajaran kepada kita, cuma diperagakan, memang itu kejadian, dilewatkan dalam bentuk sejarah. Dalam bentuk sejarah. Niki sangat mulianya Islam, sangat sempurnanya Islam, sangat hebatnya Islam, sehingga perkara golek jajan kongkon sing hati-hati. Karena halal itu penting. Halal itu penting. Niki yang mesti kita harus ambil. Kesimpulannya Islam mengatur segala-galanya. Makanya saya sedih kalau kemudian banyak orang-orang yang merasa lebih ilmunya itu kemudian mengatakan macam-macam, komentar macam-macam yang tidak mendidik dan tidak membuat orang itu lebih ibadah, lebih takwa, lebih baik, tidak, tetapi justru memudarkan sesuatu yang sudah matang. Ngentahi barang sing wis mateng. Niki cara aku YouTuber kono aku tampil lah asline. Gak terima rasanya dalam hati, walaupun kita hanya ilmunya pas-pasan, tetapi ketika ada orang yang beranggapan dia lebih tahu sehingga argumentasinya, statementnya itu merusak akidah, ngentahi keyakinan yang sudah selama hidup selama ini kita yakini seakan-akan begitu mudah dipudarkan, kemudian mudah dilepaskan dari hati kita dengan berbagai argumentasi. Sampai aku ngocong yan jenenge perkara telek kucing dianggap gak najis yo diemplokne kono. Apa nek gak najis terus gak diguwak wong ambune ora karo-karuan. Ora najis tuh kencing kucing gak najis. Yo gelem tah dikencingi karo kucing sampean. Ini Masya Allah, jadi Islam niki nikmat, orang-orang yang di dalamnya niki ada usaha-usaha untuk ngerong-ngerong Islam ini sendiri. Kalau yang di luar itu karuan. Jadi kalau membaca ayat niki mengambil sebuah kesimpulan bahwa Islam mengatur tentang sesuatu yang kelihatannya remeh tetapi diangkat oleh Al-Quran. Perkara ning warung kan mbane kayak remeh, tapi itu menentukan juga lah. Banyak orang yang kemudian karena goro-goro ning warung iso pegatan karo bojone barang, mereka terpesona karo sing lha ngono gak yo gak ngena to. Makane apa yang nur ayyuha askalakum, ini pelajaran. Awak dia yang warung, suatu misal kita bepergian, ya lihatlah kira-kira tanda-tanda yang meyakinkan itu warung itu steril, warung itu bebas dari keharaman dari sisi masakan, dari sisi bahan-bahan yang dimasak. Ini adalah sebuah kewajiban bagi kita sekalian, sehingga ketika kita makan tidak ada sesuatu yang haram masuk di dalam tubuh kita. Ini perkara ning warung. Perkara golek panganan, Al-Quran kober-kobere bahasa kita, kober-kobere memperhatikan, mergo ngerti wong-wong senengane nyang. Mangane diweni pelajaran karo Quran, nek nyang warung aja syukur menggok ndak. Yo rada dikenal-kenal, rada diteliti lah begitu. Saya kalau belum pernah satu misal dengan kawan saya yang sudah saya percaya selektifnya terhadap warung itu, kalau kan ngawiti arep yang warung ndi bingung ya. Sampai ke Nganjuk teko Pari jane ya luwe ngono kuwi arep yang warung. Enek surungan, walah surungan kadang-kadang ya rangannya engko kek mane rada jorok wis ngono kae. Gak situ yang warung nek. Susah teko omah, alhamdulillah. Utuh. Ya dalam rangka apa? Memperhatikan atau juga mengamalkan ayat Allah, fal yandur ayyuha askalakum ta'ama. Cari makanan yang lebih jauh dari kemungkinan haram. Niki perkara yang warung. Kemudian Al-Quran juga mengatur kita tentang utang piutang.
niki urip awake dhewe iki mlakune karo utang. Sapa sing gak diutang? Sapa sing gak diutang? Kita mungkin tidak pernah merasa ketika membaca Al-Quran itu bahwa dalam Al-Quran itu ada teknis, ada aturan yang mengatur tentang hutang piutang. Loh, Quran itu ngertine umat iki uripe bondo utang-utangan. Malah kudu diutang ya enak. Enak mobil atau motor, mobil sing kudu diutang. Cash gak oleh, nek cash kurang akeh batine, kudu diutang. Beda motor ya enak sing kudu diutang. Kan lucu to, jane utang iku sing butuh sapa asline? Sing utangne apa sing utang asline lho, asline itu lho. Jadi kalau melihat sejarahnya asline utang iku ya sing butuh iku sing utang. Tapi sekarang justru menawarkan. Jadi unsur menolong itu sudah hilang, tetapi unsurnya adalah bisnis. Utang itu didasarkan kepada kasih sayang. Karena tidak semua orang itu ada yang dibutuhkan ketika sedang membutuhkan. Nah, ini kemudian disyariatkan utang. Nah, kalau jenengan diomongi oleh Quran tentang utang, cara-caranya utang, teknisnya utang, kemudian secara administrasinya, ini semua lengkap dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza tatayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wong-wong beriman, nek awakmu akad utang piutang, ya tulislah tanggal semoyone, ya faktubuh ila ajalin musamma, semoyo sampai hari apa, bulan apa, atau berapa tahun, berapa bulannya, catat faktubuh. Wal yaktub bainakum katibum bil adl, yang ditugaskan mencatat diharapkan adil sehingga sesuai dengan apa yang terjadi. Utangnya 100, ya bilang 100, ditulis 100. Lho niku awake dhewe diwarai teknis administrasi perbankan itu ayat Quran enek. Ayat Quran enek tenggene surat Al-Baqarah yang akhir. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl wa la ya'ba katibun ayaktuba kama 'allamahullah wal yaktub la wal hayyum lil ladzi 'alal haq wal yattaqi rabbah. Tak ada hafal aku. Tak pati hafal. Tutu avanti niki pundi jalan pundi apa tapi jalannya pancaran atau pacaran ya. Jadi ada undang-undangnya dalam Al-Quran. Sampai perkara utang tenggene Quran ditulis. Terus bagi yang menghutangi itu ya harus ada tepo seliro. Ketika mungkin yang hutang itu belum bisa nyaur, ya berilah waktu dan seterusnya. Wa in kana dzu usratin wa nadhiratun ila maisaratin wa anta saddaqu khairul lakum. Nek panjen sing niki kesempatan kanggo wong sing belalu gak nyaur-nyaur, iki ana ayate. Wa in kana dzu usratin, kalau yang hutang itu masih enggak bisa nyaur, ya berilah waktu wal yang dur. Wanadhiratun ila maisaratin, maksudnya wanadhiratun ila maisarah, ya tunggu sampai dia bisa nyaur. Lho niki penuh toleransi. Kate bahasa Indonesia ini piye ya? Kate cara Kanjeng Nabi, wong niku lek ngutangi
selama hutangnya itu belum disaur, maka yang menghutangi itu dianggap sedekah setiap hari sejumlah yang dihutangkan. Hebat kan? Ini memberikan motivasi kepada yang hutang itu, ojo kesusu mbok tagih. Ojo kesusu mbok tagih mergo awakmu kali nalika menghutangkan sesuatu itu dihitung sedekah sesuai dengan jumlah yang kamu. Wah niki banyak sugih ya. Nek duwe-duwe tapi artinya sugih ganjaran karena setiap hari yang mereka hutangkan berapa juta, berapa ratus juta bahkan atau mungkin miliar, nah itu dicatat setiap harinya ibarat sedekah sekian itu. Jadi nek gak sahur-sahur alhamdulillah ngono endamen mokene. Sampai akhirnya bagaimana wa anta saddaku khairul lakum, nek dintenteni gak panggah ra iso panggah gak iso nyaur ya wis halano wae lah. Lho niku aturane Quran. Aja mbok ucek-ucek terus. Iki berarti ngeweni angin kok sing tukang utangi. Wa anta saddaku khairul lakum in kuntum ta'lamun. Indahnya Al-Quran mengatur interaksi antara satu dengan yang lain itu dengan sedemikian rupa ayat-ayat sudah dicanangkan di dalam Al-Quran. Kurang apa lagi? Tentang kemudian jual beli wa idza fa'ashidu idza tabayatum. Kalau kamu jual beli cari saksi. Asyidu idza tabayatum wala yudhara katib wala syahid. Penting ketika kita jual beli sesuatu yang tentu berharga begitulah, tidak sekedar jual beli gethuk enggak atau TOT enggak, sampai harus disaksikan. Wa asyidu idza tabayatum. Kalau kita akan jual beli memangnya dianjurkan di dalam Al-Quran untuk mendatangkan saksi, untuk mendatangkan apa? Saksi. Wala yudhara katibu wala syahid. Jangan kamu perberat atau sengsarakan mereka yang menulis juga mereka yang menyaksikan. Artinya apa? Ya wenono bisyarah. Jadi soal ngewehi bisyarah, ngewehi sangu nenggone saksi, ngewehi sangu nenggone sekretaris, karena memang dia itu kita butuhkan, itu dianjurkan di dalam Al-Quran. Cara awake jenengan petung-petung beda motor, mobil ngono, bahasanya enek uang dengar barang. Ada uang, ini uang saksi. Loh sedemikian itu loh Quran niku. Nanti coba kepiridan ngono aja. Aku sedih aku nek Islam dianggap wiridan tok. Justru mengatur bagaimana interaksi masyarakat ini yang terkait dengan masalah muamalah, masalah kerja, masalah usaha. Nah, cuman karena itu sudah menjadi suatu perjalanan hidup, seakan-akan itu ilmu di luar Al-Quran karena sudah dipraktekkan oleh banyak manusia. Nah kita kadang-kadang tidak mengakui sesuatu yang menjadi realita niki sebenarnya ada sumber-sumber ilmunya yang tertulis di dalam Al-Quran. Carane ngono undang-undang sing memang sudah ditetapkan oleh Allah nggak bisa dirubah bagaimanapun sepanjang zaman ini mergo wis banyak yang kemudian melaksanakan ini. Kadang-kadang kita lupa bahwa yang dipraktekkan di dalam bentuk muamalah di antara banyak manusia niki seakan dianggap itu bukan ilmu Al-Quran, karena sisi lain mereka atau kita memahami Islam itu hanya sholat, terus tahlilan, kondangan, wiridan, ngono. Empane iki ngono lho, empane kesane iki. Empane ngono kuwi.
Nek lagi diomongi sapa sing maca iki gampang entuk dhuwit nu wis seneng maca. Aku barang jadi ini kalau aturaken keranten nggih ya mbuh hak. Saya sering baca juga dalam YouTube itu umpane kok statementnya wong-wong lu gladrang umpane kok megelnya aku malih. Ya berpikirlah paling tidak kita mengenalkan konsep Islam walaupun ya sekedar tidak sampai detail sepanjang saya bisa ya itu diantaranya begitu itu di perkara utang perkara nyang warung perkara jual beli bahkan perkara gaden farihanum makbudoh. Kalau memang ketika itu membutuhkan hutang tapi rasanya tidak dipercaya oleh yang akan menghutangi, maka farihan harus ada jaminan. Jaminan itu langsung Al-Quran. Ada jaminan kamu hutang berapa, BPKB masuk saya. Akhirnya hutangnya gak dibayar, BPKB ini tinggal nenggone bank. Wongnya minggat. Innalillahi. Ya ngono ki kurang ajar. Artinya ada aturan mengenai rihan, mengenai gaden, bahasanya jaminan. Kita ketika hutang itu pasti ada jaminan. Nah, kalau ada jaminan namanya berarti gaden. Gaden, jual beli, utang piutang. Niki dalam ayat-ayat surat Al-Baqarah semuanya dijelaskan. Semuanya dijelaskan dengan jelas, tidak perlu tele-tele gawe undang-undang dhewe, enggak perlu. Cukup jelas undang-undang dalam Al-Qur'an tentang hutang piutang. Makanya kita syukur alhamdulillah. Sejauh itu Allah memberikan ajaran syariat yang menyangkut tentang komunikasi umat manusia di bidang muamalah, di bidang muamalah. Di bidang munakahah subhanallah pun ayatis melenger sampean kasarane. Ketika kita dalam walimatul urus niki pasti menyinggung ayat-ayat yang bersifat menerangkan bagaimana pernikahan. Al-Qur'an juga menerangkan siapa perempuan-perempuan yang boleh dinikah dan yang tidak boleh dinikah. Wala tankihu man nakaha aba'ukum ila akhiri. Jangan pernah menikah kepada perempuan manakah yang dinikahi oleh ayahmu. Niki nek gak pati paham ngoten darani mboke. Jadi jangan menikah kepada perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu. Itu tafsirnya itu bukan ibunya. Kalau ibunya itu wala ummahatukum. Jangan pernah menikahi ibumu, jangan pernah menikahi perempuan yang pernah dinikahi oleh ayahmu. Ini artinya siapa? Ya pakmu bojone loro. Nah, nek wis tau dirabi bapakmu mati ya coba lungsur, masih sik wayu nom lah. Sik mending. Masih mending. Wala manakaha abnaukum. Yo aja pernah rabi ning gone bekas, ya gak bekas. Bojone anakmu. Dadi mantumu wedoki pomo dipegat karo anakmu wis tak pele ngono iki kurang ajar. Gak etis. Ini Islam menerangkan gitu loh. Saya tidak bicara agama yang lain, aku ora tahu maca bukune. Tapi saya membaca buku saya sendiri dalam arti Al-Qur'an. Itu menerangkan siapa-siapa orang-orang yang boleh dina. Memangnya nabi kita itu nabi yang melakukan sebuah pernikahan berumah tangga. Jadi ajarannya komplit. Ajaran rumah tangga
Karimun karimun man akroma nisa. Mulialah, sangat mulialah seseorang yang mau memuliakan orang perempuan. Loh niki agama kita mengangkat derajat orang perempuan sebagai kewajiban bagi laki-laki, sehingga dikatakan karimun karimun, sangat mulia seseorang laki-laki yang bisa memuliakan istrinya. Dan sebaliknya sangat tercela bagi orang laki-laki yang menghinakan istrinya. Loh niki aturannya, kita punya aturan seperti itu gitu loh. Niki menunjukkan kekayaan ilmu di dalam Islam. Niki dereng menyangkut masalah teknologi niki, lagi masalah yang menyangkut pada munakahah. Sing banyak yang kita kerjakan, manusia banyak yang melaksanakan, niki ada sinyal-sinyal dari Al-Qur'an. Niki makanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan Allah sebagai umat yang dijuluki dalam Al-Qur'an sebagai khairul umam. Nabi kita khairul anbiya. Cuma wonge kadang-kadang nggak plei gitu. Kita punya Al-Qur'an yang sempurna, kita punya Nabi yang paling sempurna, tapi umatnya kadang-kadang ya wis naudzubillah min dzalik. Ya moga-moga benar-benar kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allahumma amin. Dihadirin, ini untuk menjawab barangkali panjenengan ketemu dengan tulisan-tulisan yang seakan memojokkan Islam karena menganggap Islam kurang sempurna dan lain sebagainya, maka setidaknya kita akan bisa menjawab dalam hati kita sendiri bahwa Islam sungguh agama yang sempurna. Mudah-mudahan ini menambah kekuatan keimanan kula panjenengan sedaya sehingga tidak tergoyahkan oleh siapapun dan apapun dan dimanapun sepanjang waktu, sehingga kita benar-benar solid memegang Islam sebagai agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Yuwafi ni'amah wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.